Hai sahabat Nusantara, bertemu lagi dengan saya Lana di Made Dewata Channel. Dalam episode sersan kali ini kita akan membahas masalah wabah atau pandemi yang sedang terjadi di dunia ini. Percayakah Anda sahabat Nusantara bahwa wabah terbesar atau pandemi terbesar itu terjadi setiap 100 tahun sekali? Mari kita kupas satu persatu. Check it out. Sahabat Nusantara, mari kita kupas wabah yang pertama. Wabah yang pertama disebut dengan wabah Marseille atau lebih terkenal disebut dengan The Great Plague of Marseille. Wabah ini terjadi di tahun 1720. Terjadi di Marseille di Prancis. Wabah ini disebarkan oleh lalat yang terinfeksi virus dan kemudian dibawa ke manusia. Wabah ini menewaskan total 100.000 jiwa. Sementara 55.000 jiwa meninggal 2 tahun berikutnya. Pandemi ini dimulai ketika sebuah kapal dagang yang bernama Grand Saint-Antoine berlabuh di Marseille, Prancis. Kapal itu membawai Yersinia Pestis. Yersinia Pestis ini adalah suatu organisasi yang bisa menginfeksi manusia melalui kutu tikus oriental. Korban pertama dari wabah ini diduga adalah seorang penumpang dari Turki yang terinfeksi virus ini dan kemudian tewas di kapal tersebut. Sebenarnya setelah sampai di pelabuhan, semua penumpang sudah dikarantina oleh otoritas pelabuhan. Tetapi ada beberapa orang yang lolos dari karantina tersebut. Dan beberapa hari kemudian sudah menebar ke seluruh kota. Pada saat itu rumah sakit dipenuhi dengan pasien yang tertular. Dokter dan perawat kewalahan dengan jumlah pasien yang tertular tersebut. Dan yang mengerikan lagi, ribuan mayat berserakan di sudut jalan dan menyebarkan kepanikan yang melanda seluruh kota. Salah satu usaha pemerintah pada saat itu adalah mendirikan sebuah tembok yang disebut dengan Mondela Peste, di mana tembok tersebut terbuat dari batu kering setinggi 2 meter dan ketebalannya 7 cm. Dan sampai sekarang, sahabat Nusantara, kita masih bisa lihat puing-puingnya tersebut. Wabah yang kedua terjadi pada tahun 1820 yang disebut dengan wabah kolera atau kolera pandemik. Wabah ini juga lebih terkenal disebut dengan sebutan pandemi kolera Asiatik. Awal kemunculan dimulai dari dekat kota Kalkuta dan terus menyebar ke seluruh Asia Tenggara seperti Thailand, Indonesia, Filipina, bahkan merebak sampai ke Timur Tengah, Afrika Timur dan sampai di pantai Mediterania. 100.000 orang jiwa tewas pada wabah ini, termasuk tentara Inggris yang menarik perhatian dunia. Tercatat pandemi ini menewaskan 100.000 lebih yang meninggal di Asia pada saat itu. Pandemi ini berawal dari kualitas air minum di Sungai Gangga yang terkontaminasi dengan bakteri. Penyebarannya terjadi pada saat festival dan pada saat itu banyak para persiarah yang tertular penyakit ini. Sahabat Nusantara, wabah yang ketiga terjadi di tahun 1920 yang disebut dengan flu Spanyol atau Spanish flu. Flu Spanyol ini adalah merupakan virus flu H1N1 yang telah mengalami mutasi genetik sehingga jauh lebih berbahaya daripada virus normal. Flu Spanyol ini menginfeksi lebih dari 500 juta orang
dan 100 juta orang yang meninggal di seluruh dunia, termasuk orang-orang di Pulau Pasifik dan di pulau terpencil sampai ke Kutub Utara. Sahabat Nusantara, pandemi ini menjadikan wabah yang paling mematikan di seluruh dunia di dalam sejarah. Sahabat Nusantara, wabah yang keempat adalah virus corona. Seperti kita ketahui bersama, saat ini dunia sedang berduka. Sahabat Nusantara perlu ketahui bahwa virus ini pertama kali diidentifikasi di Wuhan, Cina. Virus ini telah menunjukkan penyebarannya terhadap manusia dan penularannya sudah nampak meningkat pada bulan Januari 2020. Walaupun sudah ada usaha dari pemerintah dan lembaga terkait untuk mengkarantina seluruh kota, tampaknya virus tersebut telah berhasil menyebar keluar perbatasan Cina, akan sampai dengan penduduk di benua Eropa dan Amerika. Gejala dari virus ini antara lain adalah demam, batuk, kesulitan bernapas, hingga menyebabkan hal yang fatal dan menyebabkan kematian. Sahabat Nusantara, kematian yang pertama kali dikonfirmasi pada tanggal 9 Januari 2020. Dan sejak itu sudah ada kematian sekitar 214 orang yang sudah dikonfirmasi. Sementara penularan di luar negara Cina yang dikonfirmasi terinfeksi virus corona yaitu di negara Vietnam, dari seorang ayah ke putranya. Dan penularan lokal yang tidak melibatkan keluarga itu terjadi di Bavaria, di Jerman pada tanggal 22 Januari 2020. Seorang Bavaria, Jerman, tertular virus ini dari rekan bisnis dari negara Cina di sebuah pertemuan yang ada di Jerman. Dan saat itu sudah menewaskan sekitar 100.000 orang lebih dan terinfeksi sekitar 2,2 juta orang lebih di seluruh dunia. Dan yang sembuh mencapai 376.529 orang. Dalam hitungan hari, yang terinfeksi 3 kali lipat dan jumlah kematian terus meningkat. Dan angka-angka ini akan bisa berubah setiap harinya. Sahabat Nusantara, apakah ini suatu kebetulan? Dan wabah ini sudah terjadi setiap 100 tahun sekali. Ada apa dengan angka 20? Seperti yang saya ceritakan tadi, yang pertama di tahun 1720, yang kedua di tahun 1820, dan yang ketiga di tahun 1920, dan yang keempat di tahun 2020. Intinya, wabah 100 tahun sekali sudah terbukti. Untuk itu, sahabat Nusantara, kita tetap jaga kebersihan, jaga kesehatan, jangan lupa ikuti anjuran pemerintah. Selalu cuci tangan, menggunakan masker, jaga jarak, dan tetap tinggal di rumah. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan kehidupan kita cepat normal kembali. Salam damai. Jika Anda suka, silakan like, comment, dan subscribe. Dan mohon maaf bila ada informasi yang tidak berkenan atau kata-kata yang tidak berkenan. Silakan berikan masukannya di kolom komentar. Salam damai.